plastik jadi barangnya. Sampah yang terus menumpuk dan Halo adik-adik, selamat datang ya di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita. Simak podcast ini dengan baik-baik ya. Sekarang sudah ada 2 orang nih narasumber yang akan membahas topik hari ini. Namun sebelumnya kakak dulu nih yang mau perkenalkan diri. Nama kakak Jamie Kristianjan dan narasumber yang pertama yaitu Kak Suryani Pai. Halo adik-adik semua. Oke, sebenarnya nama kakak itu Kak Wari Suryani Pai. Jadi adik-adik bisa panggil Kak Wari ya. Kemudian narasumber yang kedua itu Kak Rahmat Syah. Halo adik-adik semua. Nama kakak Rahmat Syah. Jadi kalian bisa panggil kakak Rahmat ya. Terima kasih ya sudah hadir. Langsung saja ya ke pembahasannya. Oke. Menurut Kak Wari Suryani Pai, apa itu kebersihan? Kak Jimmy panggilnya Kak Wari aja ya. Adik-adik juga panggil kakak Kak Wari aja, nggak apa-apa. Nah di sini Kak Wari mau jelaskan kalau menurut Kak Wari kebersihan itu adalah kondisi di mana lingkungan atau tidak tubuh kita kondisinya itu tidak ada sampah, tidak ada kotoran seperti debu atau bekas makanan, ciki-ciki seperti itu. Itu Kak Jimmy. Oh, jadi itu menurut Kak Wari. Iya. Kalau menurut Kak Rahmat bagaimana? Nah, kalau menurut saya nih adik-adik semua, kebersihan itu ya kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak ada sampah. Ya, kalau ada sampah gitu kan, ya pasti lingkungan kita pasti akan tercemar kan. Ya, pasti juga akan memunculkan bau yang tidak sedap kan untuk lingkungan kita. Jadi kita itu terganggu aktivitasnya. Seperti itu Kak Jini. Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan soal kesehatan aja nih, Iya. tapi juga soal kebersihan dan karakter. Iya. Kak Wari, Kak Rahmat, sering ada teman yang bilang buang sampah dikit tuh nggak apa-apa. Menurut Kak Wari nih, kenapa pemikiran seperti itu? Dampaknya, kalau semua orang berpikir seperti itu, apa dampaknya? Oke. Yang pertama dampaknya adalah sampah itu bakal menumpuk. Kalau misalkan satu orang buang satu hari itu satu sampah, kemudian hari berikutnya satu orang lagi buang satu sampah, buang lagi di situ, buang lagi. Nah pastinya sampah yang di tempat tersebut bakal menumpuk. Nah, kalau misalkan dia menumpuk, kemudian dia menyebabkan aliran air kita, aliran sungai kita jadi tersumbat, maka air itu akan meluap ke rumah-rumah kita semua. Dan itulah bisanya dan disitulah banjir juga bisa terjadi seperti itu. Nah, Kak Rahmat, kalau kita sudah rajin buang sampah pada tempatnya, tapi teman-teman di sekitar kita masih sembarangan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Marah, diam, atau menegur dengan cara lain? Baik, untuk adik-adik semua, kalau ada teman kita yang buang sampah sembarangan, terus kitanya rajin buang sampah pada tempatnya, ya kita tidak langsung marah ke teman kita. Jadi kita harus menegurnya dengan baik-baik. Contohnya nih, teman kita buang bungkus permen nih, tidak sengaja buang bungkus permen. Nah, dia tidak tahu kalau dia tuh membuang sampah. Nah, kita tegur, bilang sama dia, sampahmu ini buang di tempat sampah dong. Nanti kalau nggak dibuang tempat sampah, nanti lingkungan kita tuh tercemar gitu. Gitu, Kak Jimmy. Oh, jadi kita harus menegur dia dengan sopan dan ada yang lembut. Supaya dia tidak tersinggung juga dengan perkataan kita. Iya. Kak Wari, ada yang bilang kebersihan itu urusan orang tua atau petugas kebersihan. Yang dibuat untuk itu, gimana cara kita memahami bahwa ini tugas kita sebagai anak? Oke, baik Kak Jimmy. Tidak sedikit ya anak-anak atau bahkan orang dewasa yang berpikir seperti itu. Tidak ya adik-adik, menjaga kebersihan itu bukan hanya tugasnya petugas kebersihan, bukan hanya tugasnya orang tua kita juga. Kita sebagai anak juga, kita harus menjaga kebersihan tersebut. Karena kita tidak hanya tinggal sendiri di dunia ini,
kita juga tinggal bersama orang-orang lain. Seperti contohnya, kalau misalkan Kak Wari buang sampah sembarangan, bungkus marshmallow Kak Wari buang. Padahal ada Kak Jimmy juga, ada Kak Rahmat juga di sekitar Kak Wari. Pastinya bakal berserakan, bakal bau juga sampahnya. Nah, hal itu bakal membuat Kak Jimmy dan Kak Rahmat menjadi tidak nyaman. Seperti itu adik-adik. Kak Jimmy, saya mau tambahkan juga nih. Kalau misalkan soal tidak pedulinya anak-anak terhadap sampah karena berpikir itu adalah petugas kebersihan. Kalau misalkan kita mengatakan seperti itu, bagaimana dong dengan petugas kebersihan yang jumlahnya tuh cuman sedikit, cuman berapa orang, tapi sampah yang kita buang setiap hari itu banyak sekali. Pastinya mereka kewalahan, mereka kecapean. Jadi kita tuh harus bantu mereka untuk menangani, atau kita harus bantu mereka untuk mengerjakan tugas mereka tersebut, karena itu tanggung jawab kita semua. Karena dampak dan resikonya juga balik kepada diri kita juga. Terima kasih ya atas penjelasan yang bermanfaat dari kedua sumber ini. Dari pembahasan tadi, kita menyimpulkan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan lingkungan yang bersih, kita bisa lebih sehat, nyaman, dan bahagia. Iya, bener banget Kak Jim. Yuk, mulai sekarang kita biasakan hidup bersih dari hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih ya yang sudah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah adik-adik. Semoga bisa dicermati ya videonya. Dadah.